Lasir. Ya. Lasir. Ya, Lasir singkatan dari Juliantas Ukir. Jadi, saya Andika. Saya Andika, Pak. Iya. Andika Purnama, saudara. Andika Perkasa. Menyebut aja salah. Oke, museum ini diresmikan pada tanggal 19 April tahun 1982. Didengar ya, ini kayaknya beberapa kali kalian kemari, nanti saya tanya nggak tahu, tapi semoga tahu ya. Hah? Ini kalian gelombang ketiga ini dari sekolah kalian ya. Oke ya. Diresmikan pada tanggal 19 April tahun 1982 oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Dr. Daud Yusuf. Namun koleksi pertama kita diletakkan oleh Presiden hari pertama yaitu Yusuf Soekarno pada tahun 1954. Coba lihat ke belakang tuh. Nah itu ya. Nah itu koleksi kita pertama itu yang dikaca. Nah itu koleksi kita pertama berupa arca Makara ya, sehingga museum ini dulu dikenal dengan Museum Gedung Arca. Ya. Museum ini dulu dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau di pusat ya di Jakarta. Jadi UPT-nya pusat dulu ya. Pada tahun 1999 sampai tahun 2000 terjadi otonomi daerah dan museum ini diserahkan ke pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Ya sekarang dikelola oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang dikenal dengan Museum Negeri Provinsi Sumatera Utara ya. Nah, apa itu pengertian dari museum? Pengertian dari museum adalah suatu lembaga yang bersifat tetap, tidak mencari keuntungan dan terbuka untuk umum ya. Jadi museum itu nanti kemana-mana pun ada itu museum negeri itu tiket masuknya nggak sampai 50.000 ya. Ya masih terjangkau ya karena tidak mencari keuntungan ya. Nah apa fungsi museum ya? Fungsi museum adalah sebagai tempat menyimpan, merawat, memamerkan dan mengedukasikan koleksi-koleksi hasil peninggalan sejarah nenek moyang kita masa lalu. Ya, di samping itu museum juga berfungsi sebagai tempat penelitian, rekreasi dan lain-lain. Kalau adik-adik nanti SMA, ngambil S1, S2, S3, ya bisa melakukan penelitian di museum. Hingga saat ini museum kita telah memiliki kurang lebih dari 7.000 koleksi, ya terdiri dari berbagai jenis seperti etnografi, filologi, numismatik, ya heraldik dan sebagainya. Sehingga museum ini dikategorikan dengan museum umum, ya. Nah kalau museum yang memiliki koleksi dari berbagai bidang ilmu itu dikategorikan dengan museum umum. Nah kalau museum khusus, museum yang memiliki koleksinya hanya satu jenis, ya satu jenis saja. Seperti kalau di sini ada museum perkebunan, ya koleksinya hanya tentang perkebunan. Ya kemudian museum Ramasya dia tentang hewan-hewan, tidak ada yang lain. Oke nanti ada yang masuk ke sini ke ruang prasejarah, di situ tampilkan koleksi-koleksi prasejarah atau manusia purba, ya bukan manusia purba. Ya. Ada manusia purba? Ya, bukan manusia purba. Manusia purba itu terbagi dua, ya. Ya, dengar dulu. Terbagi dua, yaitu Homo erectus dan Homo sapiens. Homo erectus itu manusia purba yang belum memiliki pikiran dan belum memiliki kecerdasan. Jadi dia beraktivitas tidak menggunakan pakaian, belum menggunakan pakaian mereka. Ya. Mengolah makanan juga belum bisa, hasil buruannya ditangkap langsung dimakan mentah-mentah. Ya. Itu Homo erectus. Beda dengan Homo sapiens, sudah memiliki kecerdasan, sudah memiliki pengetahuan, ya. Jadi sudah menggunakan pakaian yang terbuat dari kulit hewan. Ya. Mengkonsumsi makanan juga sudah bisa, ya. Hasil buruannya ditangkap, dipotong, dibakar, diguling, disambal, sudah bisa. Ya. Jadi sudah karena sudah memiliki kecerdasan. Jadi sudah sama bersama dengan kita. Ya. Nah, di situ juga terdapat koleksi-koleksi digunakan manusia purba seperti kapak batu atau Sumatrali atau kapak beliau persegi, ya. Digunakan untuk memotong atau untuk menguliti sesuatu. Ya, terdapat juga hewan yang dilindungi seperti harimau Sumatera, terenggiling, biawak, ular sawah, ya. Kemudian ada binturu dan beruang batu. Nah itu hewan-hewan yang dilindungi, tidak boleh sembarangan ditangkap atau diburu, ya. Nah kemudian masuk ke ruang lantai satu bagian barat, di situ terdapat koleksi apa itu namanya,
koleksi-koleksi pada masa nenek moyang kita sebelum mengenal agama atau pada masa Neolitik. Ya. Seperti ada peti mati dari Nias, orang Nias. Orang Nias kok ikan? Orang Nias sekarang loh. Peti mati orang Nias itu berbeda ya, dengar dulu. Peti mati orang Nias itu berbeda dengan pada umumnya ya. Dia peti mati ada kepalanya, ya. Ada lehernya panjang dan kepalanya seperti kepala naga, disebut dengan nasara ya. Nah kalau dikubur dalam tanah itu kepalanya itu tetap di atas permukaan tanah, nggak ikut dalam tanah kuburnya. Nah itu menandakan bahwa di situ ada kuburan pengetua adat atau bangsawan pada masyarakat Nias. Kemudian terdapat juga tempat obat-obat seperti saham, kemudian ada buku, ya, sidiaksa dan lain-lain. Ya. Terdapat juga tempat pembangunan luar yang digunakan oleh suku Batak Toba atau Daegu atau Dukun pada masyarakat Batak Toba pada upacara ritual memanggil hujan dan memberhentikan hujan. Ya. Nah kalau dulu hujan bisa didatangkan, bisa juga diberhentikan. Ya. Nah kemudian terdapat juga koleksi pustaka lak-lak yang terbuat dari kulit kayu aling, ditulis menggunakan aksara Batak, ya, isinya tentang pengobatan, ya, guna-guna, santet, ya, ilmu hitam, ilmu putih, ya, kemudian hari baik dan hari buruk, ya. Nah kalau dulu kalau mau melaksanakan hajatan atau pesta itu harinya ditentukan sama dukun, ya, atau datu, ya, jadi nggak boleh sembarangan. Nah, kalau dilanggar pestanya itu bisa berantakan, contoh masak nasinya nggak bisa masak RT-nya bisa mendidih, ya, datang puting beliung, tendanya terbang. Pokoknya kalau nggak ditentukan dukun atau datu ada aja yang kurang ya. Tapi sekarang semuanya udah bagus ya. Semua hari baik sekarang karena sebenarnya kita sudah mulai mengenal agama, semua sudah ditinggalkan ya. Kemudian masuk ke ruang hidup Buddha, di situ terlihat koleksi-koleksi berhubungan dengan hidup Buddha seperti Patung Amitabha, Prasna Paramita, Dewi Laksmi, ya, kemudian pilar reluk, ya, kemudian ada keramik. Nah ini koleksi ini kita temukan dari situs percandian yang di Padang Lawas. Tahu Padang Lawas? Padang Lawas tahu? Tahu? Enggak? Padang Modan tahu? Padang Lawas, Sidempuan tahu? Ya, Padang Lawas itu berbatasan dengan Sidempuan. Ya. Kemudian ada kita temukan juga dari situs Pekacingan. Tahu di mana situs Pekacingan? Ya, di Marelan Belawang ya. Nah kemudian masuk ke ruang Islam, di situ ditemukan koleksi-koleksi yang berhubungan dengan sejarah masuknya Islam ke Sumatera Utara ya. Bahwa masuknya Islam ke Sumatera Utara itu dari jalur perdagangan yang dari Barus, ya. Tahu Barus? Ya, di Tapanuli Tengah ya, di Barus. Nah, kemudian di situ terdapat koleksi-koleksi seperti naskah-naskah kuno, naskah fikih, naskah tasawuf, catur maulud, Al-Quran dan sebagainya. Nah terdapat juga desain-desain kuno ya. Nanti ini bisa lihat, bisa mempelajari tentang sejarah Islam ya. Nah kemudian masuk ke ruang kolonial, di situ terdapat koleksi-koleksi kolonial atau sejarah perkebunan yang ada di Sumatera Utara ya. Nah ternyata Belanda datang ke Sumatera Utara itu tidak hanya menjajah secara fisik atau perang-perangan ya, tetapi bekerjasama dengan Sultan Delhi membuka lahan perkebunan, nah di tanah bulu tembakau yang dikenal dengan tembakau Delhi ya. Nah Belanda mengambil pekerja atau buruh dari masyarakat setempat seperti Karo, Toba, Melayu dan Mau ya. Jadi Belanda mengambil inisiatif mendatangkan buruh Cina dari Penang Malaysia. Ada orang Cina? Ya. Nah, Belanda membuka lahan perkebunan menambahinya kan buruhnya kurang lagi didatangkan dari India. Ada orang India? Mungkin ke India. Kemudian tetap kurang ya. Tetap kurang buruhnya didatangkan dari Jawa. Ada orang Jawa? Oh semua dia. Nanti Cina India Jawa terakhirnya macam bulur. Menyesuaikan terhadap lingkungan. Oke, nanti naik ke lantai 2 di situ tampilkan koleksi-koleksi yang berhubungan dengan daur hidup atau mulai dari kelahiran sampai kematian seperti peralatan makan sini, kemudian pertanian, perikanan, eben.
perdagangan ya dan sebagainya ya. Terdapat juga miniatur rumah adat dari berbagai etnis. Tahu etnis? Ya. Bapak mau tanya, berapa etnis asli Sumatera Utara? Ya, tepuk tangan. Ya, etnis asli Sumatera Utara ada 8 ya. Ya, sini lo bagian dulu. Udah kenal semua? Ya, kalau udah kenal gak usah memperkenalkan diri. Sebutkan 8 etnis asli Sumatera Utara. Satu kata coba. Suku Melayu, Harun, Nia, Lili, Spanyol, Ya, tepuk tangan. Iya, etnis asli Sumatera Utara ada 8 ya. 5 Batak, Toba, Karo, Simalungun, Angkola Mandailing, Papak Dairi, tambah Nias, Melayu, pesisir Sibolga. Pesisirnya harus Sibolga ya, nggak boleh pesisir Pantai Cermin atau pesisirnya Pantai Labu. Ya. Oke ya, terus masuk ke ruang lantai 2 bagian timur. Nah di situ terdapat berbagai koleksi tenun dari Sumatera Utara. Ya, Bapak mau tanya dulu, ada orang Batak Toba sini? Ya, mau saya dulu sini Pak. Udah, udah sini. Udah, ya, ini tenang lah. Kalau ribut nggak diteruskan. Ya, ini mantan Panglima TNI. Andika kan? Andika Perkasa. Si Torus. Nah ini nggak pernah berhenti nih. Torus. Koleksi tenun di Sumatera Utara itu namanya berbeda-beda sesuai dengan suku masing-masing. Tenun di Sumatera Utara kalau di Batak disebut ulos. Ya ulos, tepuk tangan. Ada orang Simalungun? Ini. Ya, yang cewek. Ya, kalau di Toba namanya ulos, kalau di Simalungun? Ya ulos. Salah. Salah, ada yang lain? Ada yang Simalungun? Bukan siswanya, jangan gurunya. Noel, ini Noel. Jangan malu mengakui sukunya, ayo sini. Ya, hiu, tepuk tangan juga. Ada orang Karo? Karo. Ya, sini. Udah ini. Ya, tepuk tangan dulu. Ya, tenun di Sumatera Utara itu kalau di Toba namanya ulos, di Simalungun disebut hiu, kalau di Karo? Iya, pintar banget. Pintar banget. Siapa 100?
Oh, kita ke kanan. Iya, wis gara itu tunggu dulu. Wis gara itu jenisnya ya, tapi kalau penyebutannya hanya wis, ya, wis ya. Kalau wis itu kan ada banyak jenisnya, wis gara, wis jumlah kan banyak. Ya. Ada orang Pak Denny? Ada orang Pak? Oke, ada orang lain? Ya, sini. Sini. Ya, kalau di Toba namanya ulos, di Simalungun hiu, di Karo uis, di Pak Dairi namanya oles, ya, di Pak itu namanya oles, ya. Kalau di Melayu? Songket. Songket. Ya, tepuk tangan. Ya, jadi harus tahu ya, itu kan masih digunakan sehari-hari ya. Jadi masih ada di rumah lah itu biasanya kalau orang-orang Batak itu masih ada disimpan di rumah. Ya, oke. Jadi jangan sebut orang Karo pakai ulos, ya. Jangan sebut orang Simalungun pakai ulos. Yang ulos itu hanya orang Batak Toba, sama biasanya itu hampir sama dengan Mandailing ya. Cuman Mandailing dia disebut dengan abid, ya. Abid gudang. Oke, lanjut ke ruang berikutnya. Di situ terdapat koleksi alat musik ya. Seperti sigu dari Nias, kecapi dari Melayu, hasapi Batak Toba, garantung dari Batak Toba, gordang sambilan dari Angkola Mandailing dan sebagainya. Terdapat juga koleksi-koleksi kesenian tradisional seperti Segali-gali. Tahu Segali-gali? Ya, di situ juga ada tari topeng, simak kuda-kudai dari Simalungun ya. Dan kemudian terdapat juga permainan tradisional seperti congklak ya. Masih main ya? Ya, main congklak, kemudian ketapel, kemudian patuk lele. Tahu patuk lele? Ya, bukan pecel lele ya, patuk lele. Nah, kemudian turun ke bawah di situ ditampilkan koleksi pers ya, atau koran-koran zaman dulu ya. Bahwa koran-koran zaman dulu itu nama korannya sesuai dengan etnisnya masing-masing. Ada koran Toba, koran Karo, koran Mandailing ya. Jadi dari situ bisa kita lihat bahwa memang dulu etnis itu berdiri sendiri-sendiri, tidak ada kerjasama. Makanya gampang dijajah sama Belanda dari Bomba. Ya, belum ada kerjasama, belum ada ke persatuan masing-masing ya. Nah, kemudian masuk ke koleksi selanjutnya senjata pejuang kita melawan penjajah seperti bom molotov. Tahu bom molotov? Tahu bom molotov? Bom molotov itu bom yang akan ada botol bada itu yang kecil itu, dikasih sumbu, dikasih lampu, dibakar, dilempar. Nah itu. Ya, kemudian ada bom persik Belando. Tahu bom persik Belando? Bom persik Belando itu terbuat dari telur bebek ya, atasnya dilubangi, isinya dikeluarkan, merica, cabai, kaca digiling halus, masuk ke dalam, dilempar ke mata musuh. Ya, cuman musuhnya itu nggak mati, tapi kan kalau kena lempar ini kan mati nanti gini-gini musuhnya, senjatanya dirampas. Gitu. Jadi itulah perjuangan pejuang kita dengan senjata yang sangat tradisional melawan penjajah, ya, dengan apa adanya. Jadi karena semangatnya berkobar-kobar, berapi-api, semangat 45, makanya Indonesia bisa merdeka. Jadi makanya kalian semua adik-adik bisa di sini sampai sekarang ya. Kalau sempat dijajah ya nggak merdeka ya susah juga. Oke, kemudian selanjutnya terdapat foto pahlawan nasional dari Sumatera Utara. Ya, ini pertanyaannya ini Bapak mau tahu dulu, kalian ini tahu nggak pahlawan nasional dari Sumatera Utara? Di sini. Ayo sini. Ya, sebutkan nama pahlawan nasional dari Sumatera Utara selain Sisingamangaraja. Ya, sebut sini. Ayo, cepat. Ya, ada Mali, tepuk tangan. Yang laki-laki. Yang mana Noel? Ya, sini Noel, sini. Sini dulu. Udah sini. Udah sini. Ya, namanya? Noel
Siregar. Ya. Ini biasanya ini hidupnya di tengah-tengah hutan. Siregar, segar gitu kan. Ya, oke. Pahlawan nasional dari Sumatera Utara. Ya. Ini kayaknya kalau apa di Gelombang ini banyak pelawak. Ada Mali. Amir Hamza. Ya, tepuk tangan. Oke, langsung dulu semuanya. Siap, mana tadi? Ya, sini. Ya, sebutkan nama pahlawan nasional dari Sumatera Utara. Dengar? Dengarin dulu. Dengar? Ya, tepuk tangan. Satu lagi. Yang penting di sini kamu cekek. Lagi. Ya, namanya Ali, punya Pardili. Ya, ini anaknya di Pardili punya hotel dari Kuba. Ya, sebutkan pahlawan nasional Sumatera Utara. Iya, semua dulu. Kiras Bangun, tepuk tangan. Ya, kita ada 12 pahlawan nasional ya, seperti Dewi Simatupang, Kiras Bangun, Daniel Ginting, Ahana Sution, Dewi Panjaitan, Amir Hamza, ya, ada Malik, Singa Mangaraja, dan macam-macam. Nanti dipelajari di situ ada ya. Oke, mungkin cukup sekian. Sebelum kita pameran ada pertanyaan? Pas? Ya, aku mau tanya dulu. Ya. Sebutkan tadi apa pengertian dari museum? Siapa bisa? Ya, sini biar kawan tahu. Pengertian dari museum. Nah, ini belum pernah ada yang bisa jawab ini. Kalau gelombang ini bisa jawab berarti didengarkan, disimak. Pengertian dari museum namanya? Ya, Tambunan. Ini tadi saya berarti. Situ Ungkir sama Tambunan itu sama. Ya bukan Situ Ungkir ya. Oke ya. Pengertian dari museum. Museum adalah lembaga yang bersifat tetap dan tidak mencari keuntungan. Dibuka untuk Ya, tepuk tangan. Ya, pertanyaan ini ada yang bisa jawab. Nah, ini selain ini kan ini gelombang ketiga ya. Kemarin juga dari SMK Tritek Informatika Medan mereka mulai resasa juga sampai ini hari ini terakhir. Dan mungkin sampai besok. Ya. Nanti pesan lagi dari SMA 1 DJ. Jadi itu banyak. Dari semua itu baru ini yang mendengar pengertian dari museum. Ya, tepuk tangan dulu. Ya. Nah, tadi mau tanya, tanggal berapa museum ini diresmikan? Ya, 19 April 1982. Pertanyaan terakhir. Ini gampang nih pertanyaannya. Ini yang pakai jaket kacamata itu terus. Ayo.
Siapa nama? Nanda, ayo. Pertanyaan terakhir ini. Ini gampang ini. Kasih jalan, kasih jalan. Ya. Ya, namanya Nanda Paulina Stompul ya. Nah ini Stompul ini agak susah ini apa? Karena dia tumpul terus tidak bisa kunci ya. Oh enggak gitu. Oke, pertanyaannya itu simpel. Sebutkan alamat dari museum ini. Tepuk tangan. Oke, cukup sekian dan terima kasih ya. Semoga bermanfaat. Selamat datang di Museum Negeri Provinsi Sumatera Utara. Ya. Semoga kita dapat bertemu lagi. Sampai jumpa di lain kesempatan. Silakan berdiri. Tunggu dulu. Sebelum kurang pameran, ada 3 hal yang perlu disampaikan ya. Yang pertama dilarang makan dan minum, ya nggak boleh. Minumannya disimpan. Yang kedua dilarang pegang kaca putri ya. Yang kota itu namanya kaca putri, bukan kaca putri ya. Nanti kita cari, kita videokan dulu. Nanti di wawancara juga. Kesannya semoga sini dapat dan pastinya lebih banyak jadi mengetahui mengenai museum yang dipajang di museum ini. Kesan besarnya bagus, rapi, menarik pastinya, lalu mudah dikunjungi juga dan pastinya terjangkau. Tentu, kau adalah Al-Quran. Bentar. Itu loh. Memuaskan Bang, karena dari sini kami juga belajar tentang sejarah dan juga dari bawaan suku-suku beserta budaya dan macam-macam Bang.
melangkah. Peristiwa adalah anugerah membawa berkah yang berlimpah. Museumku, di sana temukan makna masa lalu yang tak lapuk oleh waktu, menuju peradaban yang maju demi Indonesiaku. Museumku di hatiku, aku berguru kepadamu, menuju peradaban yang maju demi Indonesiaku. Museum di hatiku. This is a preview file. For example use only. This is a preview file. For example use only. This is a preview file.